الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-213, yaitu harb. Arti lafadz harb ialah perang, pembunuhan, dan kekacauan. Lawan untuk lafadz damai. Bentuk jamaknya adalah harub. Lafadz harbun juga diartikan sebagai musuh. Contohnya ana harbun liman harobani, yaitu saya adalah musuh untuk orang yang memusuhi aku. Atau fulanun harbun li, yaitu si fulan adalah musuhku. Di dalam Al-Quran, lafadz harbun dalam bentuk tunggal diulang sebanyak 4 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 279, surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 64, surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 57, surah Muhammad, surah 47 ayat 4, sedangkan dalam bentuk jamak tidak disebut. Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 64, diterangkan setiap kali kaum Yahudi menyalakan api perang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memadamkannya. Dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 57, Allah menerangkan ketika berperang, kaum beriman hendaklah menghancurkan dan memporak-porandakan kaum kafir yang melanggar perjanjian damai, supaya hal itu menjadi pengajaran untuk orang setelahnya. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan, lafadz fil harbi dalam ayat ini menunjukkan membunuh dan menghancurkan orang kafir hanya boleh dilakukan dalam kondisi perang fil harbi. Apabila mereka mengadakan perjanjian damai dengan kaum beriman tidak boleh mengkhianatinya, dan mereka tidak boleh diserang walaupun kaum kafir itu sering melakukan pengkhianatan. Dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 4, dijelaskan perintah membunuh kaum kafir dan juga menawan mereka selama terjadi perang saja. Apabila tidak di dalam kondisi perang atau perang sudah berhenti karena kesepakatan damai, membunuh dan menahan orang kafir sebagai tawanan tidak dibenarkan. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 279, orang yang tidak mau meninggalkan riba berarti dia mengistiharkan dirinya memerangi Allah dan Rasulnya.